Halo guys, nah sebelumnya kita sudah menyaksikan cuplikan singkat tentang Universitas Riau dan juga prodi kami tercinta, yaitu Teknologi Pulp dan Kertas. Sebelum masuk ke dalam pokok pembahasan, pada video edukasi kita kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Maria Melsa Dewi dari kelas TPKB, dan kepada keempat rekan saya dipersilahkan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Halo semua, perkenalkan nama saya Angel dari kelas TPKB. Nah, dalam video ini saya akan membahas mengenai selulosa dan turunannya dalam industri pulp dan kertas. Hai guys, perkenalkan nama saya Vanessa Suhaidi Putri dari kelas TPKB. Walaupun dalam keadaan pandemi yang masih melanda seperti sekarang ini, dan kita masih diharapkan untuk memakai masker, menjaga jarak dari orang lain, tetapi kami akan tetap mencoba memberikan edukasi melalui video animasi pembelajaran yang akan menambah wawasan teman-teman sekalian. Halo semua, perkenalkan nama saya Francisca Agustina dari kelas TPKB. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Kimia Selulosa dan Turunannya yang diberikan oleh Bapak Aska Aman selaku dosen mata kuliah tersebut. Halo teman-teman, perkenalkan saya Koleta Lastiar Borumanik dari kelas TPKB. Nah, teman-teman penasaran kan dengan apa itu selulosa, serta apa aja sih produk turunan dari selulosa itu sendiri? Nah, tanpa panjang lebar lagi, yuk simak video singkat ini, check it out! Selulosa menjadi komponen penting dalam pembuatan pulp dan kertas. Selulosa adalah senyawa karbohidrat kompleks yang merupakan polimer tak bercabang dari glukosa yang dihubungkan oleh ikatan 1,4-beta-glikosida. Selulosa juga dapat didefinisikan sebagai senyawa seperti serabut liat, tidak larut dalam air, dan ditemukan di dalam dinding sel pelindung tumbuhan, terutama pada bagian tangkai batang, dahan, dan semua bagian berkayu dari jaringan tumbuhan. Selulosa tidak pernah ditemukan dalam keadaan murni di alam, tetapi selulosa selalu berasosiasi dengan polisakarida seperti lignin, peptin, hemiselulosa, dan lain-lain. Terdapat 3 jenis selulosa berdasarkan derajat polimerisasi dan kelarutannya dalam NaOH, yaitu selulosa alfa, selulosa beta, dan selulosa gamma. Selulosa memiliki sifat daya tarik antar serat yang sangat tinggi, di mana akan membentuk suatu jaringan berupa pulp. Dalam pembuatan pulp, selulosa yang diinginkan yaitu selulosa berantai panjang, sehingga yang menghasilkan pulp yang baik. Dibutuhkan minimal kadar selulosa alfanya di atas 40%. Selain digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan pulp, selulosa ini banyak juga loh digunakan dalam kehidupan makhluk hidup lainnya. Peranan selulosa yaitu diantaranya, yang pertama sebagai penyusun dinding sel tumbuhan, yang kedua untuk memperlancar pencernaan hewan, yang ketiga digunakan sebagai bahan baku pembuatan kertas dan berbagai produk lainnya, yang keempat digunakan sebagai bahan baku pembuatan produk tekstil seperti viscose rayon. Nah, teman-teman tahu nggak nih, pada poin ketiga dan keempat tersebut, sebelum dijadikan kertas atau viscose rayon maupun produk lainnya, ada beberapa tahap proses yang harus dilakukan. Apa aja sih proses tahapan tersebut? Mau tahu? Berikut penjelasannya. Seperti yang sudah kita ketahui, proses pulping membutuhkan bahan baku utama berupa selulosa. Nah, proses pulping itu sendiri terbagi ke dalam 2 bagian loh. Yang pertama, craft pulp dan dissolving pulp. Craft pulp adalah proses pulping yang biasa digunakan untuk memproduksi kertas dengan kandungan selulosa dan hemiselulosa.
Sedangkan dissolving pulp adalah pulp kayu yang diputihkan atau serat kapas yang memiliki kandungan selulosa bermutu tinggi dengan kandungan resin, hemiselulosa, dan lignin yang rendah. Dissolving pulp ini mempunyai sifat khusus seperti tingkat kecerahan yang tinggi dan seragam. Tujuan dari dissolving pulp yaitu untuk memperoleh kandungan selulosa yang murni dan seragam dengan mengendalikan derajat polimerisasinya. Kandungan selulosa murni yang diperoleh dalam dissolving pulp berkisar lebih dari 90%. Selain itu, lignin, hemiselulosa, serta ekstraktif dianggap sebagai kontaminan dan harus dihilangkan. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa proses craft pulp dan dissolving pulp ternyata tidak jauh berbeda. Perbedaannya terdapat pada proses pemasakan dalam digester. Namun, pada video kali ini, kita akan membahas mengenai proses dissolving pulp. Di RAPP sendiri, dissolving pulp diproduksi oleh Fiberline 1 dengan kapasitas 3.200 sampai 3.500 ton per harinya. Dan pada Fiberline 2 sekitar 4.200 ton per harinya. Produk dissolving pulp ini akan digunakan sebagai raw material untuk pembuatan viscose staple fiber dengan tahapan alkalisasi, santasi, dan spinning. Berikut ini tahapan-tahapan dalam proses pemasakan dissolving pulp. Proses yang pertama yaitu logging, loading, dan unloading yang terjadi di hutan tanaman industri atau HTI. Logging merupakan proses awal dalam pembuatan pulp. Logging terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, timber cruising atau penjelajahan tegakan. Dilakukan untuk memperoleh data mengenai massa kayu dan lokasi pohon. Yang kedua, felling, yang merupakan proses penebangan pohon. Yang ketiga, pre-benching, untuk mengumpulkan pohon kayu yang sudah ditebang menggunakan ekskavator dengan maksud untuk mempermudah proses penyadaran. Yang keempat, skidding atau penyadaran, dilakukan untuk menarik kayu yang sudah dikumpulkan pada tempat-tempat tertentu. Yang kelima, cross-cutting atau pemotongan kayu, dilakukan untuk menyesuaikan panjang gelondongan kayu yang akan dimuat ke atas truk. Yang keenam, stacking, yang merupakan proses penumpukan gelondongan kayu pada daerah yang berdekatan dengan jalan angkut ke pabrik. Setelah gelondongan kayu ditumpuk, maka saatnya gelondongan kayu tersebut akan diangkut menuju pabrik dengan menggunakan truk. Sesampainya di pabrik, kayu akan ditimbang terlebih dahulu dan diturunkan ke bagian woodyard dan dibawa ke wood storage, yang merupakan tempat penyimpanan kayu. Kita telah melihat proses awal pada HTI. Nah, proses selanjutnya terjadi di woodyard. Woodyard merupakan tempat untuk melakukan proses tahapan wood handling. Gelondongan kayu yang berasal dari HTI akan dibawa dan dikumpulkan di woodyard untuk menjalani serangkaian proses. Pada tahap wood handling terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama adalah wood storage, yang merupakan tempat penyimpanan kayu di udara terbuka. Dari wood storage, gelondongan kayu akan dikirim ke station deck untuk memotong kayu yang panjangnya lebih dari 3 meter. Kemudian, gelondongan kayu akan disuplai ke debugging drum menggunakan infit conveyor. Yang kedua adalah debugging. Debugging merupakan proses pemisahan kulit kayu menggunakan alat debugger. Kulit kayu harus dipisahkan karena banyak mengonsumsi bahan kimia pemasak. Kulit kayu yang telah terpisah tersebut akan dibawa menuju ke drop bar storage untuk disimpan dan dijadikan sebagai bahan bakar pada power boiler. Setelah kulit kayu dikupas, maka selanjutnya kayu akan diubah menjadi sepihan kayu wood chip dengan menggunakan alat penyepih yaitu chipper. Setelah itu, chip disimpan pada chip storage. Chips tersebut kemudian disaring pada tahap chip screening untuk memperbaiki kualitas chip dan menyeragamkan ukurannya. Kemudian, chips akan dibawa ke digester untuk proses cooking. Setelah melalui tahapan wood handling dan kayu telah diubah menjadi chips,
Maka sekarang mari kita lihat proses selanjutnya, yaitu proses pemasakan atau biasa disebut batch cooking. Proses pemasakan ini menjadi proses yang paling penting dan utama dalam proses pembuatan pulp. Batch cooking atau proses pemasakan di dalam digester bertujuan untuk memisahkan lignin, hemiselulosa, dan pengotor lainnya yang ada pada wood chips, sehingga selulosa murni bisa didapatkan. Beberapa tahapan dalam batch cooking pada proses dissolving pulp, yaitu yang pertama, chip filling, merupakan tahapan awal proses di mana chips dimasukkan ke dalam digester. Yang kedua, prehydrolysis merupakan proses yang melakukan dengan menggunakan tenaga uap dari atas maupun dari bawah digester. Proses ini bertujuan untuk merusak rantai hemiselulosa. Yang ketiga, netralisasi, di mana proses ini perlu dilakukan untuk menetralkan pH dalam digester karena prehydrolysis menghasilkan pH yang asam. Kedua proses inilah, yaitu prehydrolysis dan netralisasi, yang menjadi pembeda antara craft pulp dan dissolving pulp. Yang keempat, hot liquor filling, di mana cairan pemasak diinjeksikan ke dalam digester. Yang kelima, heating dan cooking, di mana pada tahap ini terjadi penetrasi cairan kimia pemasak white liquor terhadap wood chips yang menyebabkan lepasnya rantai lignin dan hemiselulosa, serta pengotor lainnya yang tidak diinginkan dari selulosa. Setelah pemasakan selesai, maka reaksi harus segera dihentikan agar fiber tidak terdegradasi. Proses ini dinamakan displacement. Yang keenam, discharge, merupakan tahapan untuk mengosongkan digester dengan mengeluarkan pulp. Setelah pulp dikeluarkan, pulp akan mengalami proses washing, di mana tujuannya untuk memisahkan pulp dari sisa larutan pemasak dan membersihkan pulp dari zat pengotor yang tidak diinginkan. Biasanya proses ini lebih sering disebut dengan brown stock washing. Kemudian, pulp mengalami proses screening yang dilakukan untuk memisahkan serat pulp kasar dan kotoran yang masih tersisa pada pulp. Di mana setelah proses tersebut akan dilanjutkan dengan proses bleaching, yang bertujuan untuk memutihkan dan mencerahkan pulp dengan menggunakan bahan kimia pemutih seperti ClO2, ozon, hidrogen peroksida, dan lainnya. Tahap selanjutnya yaitu stock preparation yang berfungsi untuk membersihkan pulp dan mengatur kondisi operasi pembentukan lembaran pulp. Kemudian ada proses wet end yang terdiri dari firming section dan press section yang berfungsi untuk membentuk lembaran pulp dan menghilangkan kandungan air dengan cara gravitasi dan pengepresan sebelum masuk ke dalam tahap drying. Drying merupakan proses pengeringan lembaran pulp hingga mencapai kadar air 10%. Setelah itu, lembaran pulp akan dipotong menjadi ukuran bel yang akan siap dibentuk, dibungkus, dan diikat ke dalam bentuk bel pulp. Dissolving pulp yang telah ready dalam bentuk bel tersebut akan siap ditransportasikan ke berbagai penjuru di dunia. Jadi, kita telah melihat proses panjang dalam pembuatan dissolving pulp. Nah, teman-teman, perlu diingat kembali, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa dissolving pulp juga dapat digunakan kembali untuk memproduksi viscose staple, yang nantinya viscose staple tersebut akan digunakan untuk memproduksi produk-produk tekstil. Bagaimana sih proses pembuatan viscose staple itu sendiri? Yuk kita simak sama-sama. Bahan baku dari viscose rayon adalah dissolving pulp yang mengandung selulosa murni. Nah, sebelum masuk ke proses pembuatannya, teman-teman tahu nggak sih apa itu viscose rayon? Perlu kita ketahui bersama, pakaian yang kita sering gunakan terbuat dari viskos loh. Viskos sebenarnya adalah jenis lain dari rayon atau dapat dikatakan hasil dari pengembangan rayon itu sendiri. Rayon adalah serat buatan semisintesis
yang diproduksi serta dihasilkan dari hasil regenerasi selulosa. Jadi, udah pada tahu kan sekarang apa itu viscose rayon? Mari kita lanjut ke proses pembuatan rayon viscose staple. Selulosa direndam dalam larutan soda akustik NaOH sehingga membentuk alkali selulosa. Soda yang berlebih dapat dihilangkan dengan cara ditekan atau pressing. Selanjutnya, selulosa akan diumpankan ke dalam mesin penghancur hingga membentuk remahan putih yang halus yang disebut dengan wet clump. Nah, kemudian ditambahkan karbon disulfida atau CS2 di mana selulosa soda akan bereaksi membentuk klump kuning selama proses kimia sanitasi. Nah, klump kuning kemudian akan dilarutkan kembali ke dalam larutan NaOH yang meregangkan ikatan hidrogen pada selulosa sehingga menghasilkan larutan yang sangat kental yang disebut dengan viscose solution. Larutan viskos akan dimasukkan ke dalam bak asam sulfat dan selulosa yang berasal dari viskos akan dibuat ulang atau diregenerasi menjadi serat kontinu atau serat tow yang ditarik melalui unit peregangan pertama dan kedua. Di antara unit peregangan tersebut dilakukan proses pencucian untuk menghilangkan karbon disulfida. Serat tow tersebut akan dipotong menjadi ukuran yang lebih pendek yang disebut dengan serat stapler. Nah, serat rayon stapler kemudian diletakkan di atas conveyor melewati serangkaian proses pencucian atau pemutihan. Nah, setelah itu serat dikeringkan dan dikirimkan ke bare pressing untuk proses baling. Itulah serangkaian proses dari viscose rayon. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa saja sih produk-produk turunan yang dapat dihasilkan dari proses dissolving pulp. Ya, let's find it. Dissolving pulp akan diproses menjadi benang-benang yang kemudian akan menghasilkan produk-produk tekstil seperti kain dan lainnya. Serat staple dalam bentuk bel akan diolah menjadi benang. Berikut proses dalam pembuatan benang. Proses yang pertama yaitu preparasi bahan atau raw material warehouse. Kemudian, serat staple tersebut dimasukkan ke dalam blow mesin yang bertujuan untuk mencampur serat. Pada proses blowing, akan membuka gulungan gumpalan serat, membersihkan kotoran-kotoran, serta membuka gulungan lem. Proses yang berikutnya yaitu carding, yang bertujuan untuk membuka gulungan gumpalan serat lebih lanjut, di mana untuk membentuk serat-serat tersebut menjadi sliver. Setelah itu, sliver akan mengalami proses peregangan yang disebut drawing, sehingga akan mengalami pengecilan dan kesejajaran atau pelurusan. Kemudian, proses selanjutnya yaitu dilakukan proses combing yang merupakan proses penyisiran serat agar menjadi lurus, sejajar, dan teratur, di mana benang yang dihasilkan disebut dengan benang combed atau benang disisir. Setelah itu, dilakukan proses roughing yang terdiri dari peregangan atau drafting, pemberian antihan atau twisting, dan penggulungan atau winding. Sliver roughing tersebut akan mengalami proses spinning dan diubah menjadi benang yang diinginkan. Viskos memang merupakan turunan dari selulosa yang digunakan untuk menghasilkan beberapa produk woven atau keanyaman dari benang seperti tisu basah, masker kain berbahan viskos. Namun ada juga yang menghasilkan dalam produk non-woven, misalnya seperti masker bedah, tisu basah, perban, pembalut luka, diapers, kacamata, dan kosmetik lainnya. Apa sih woven dan non-woven itu? Woven dan non-woven merupakan turunan selulosa dari dissolving pulp, di mana woven adalah border halus yang biasanya digunakan untuk pembuatan patch atau logo jersey or chenille atau KW dengan menggunakan benang halus sehingga menghasilkan produk yang halus. Hasil produk woven ini masih harus diproses kembali untuk dijahit atau dibordir aplikasi ke kaos atau produk konveksi lainnya yang tentunya akan mengalami penambahan waktu dan biaya lagi. Semakin banyak warna yang digunakan akan membuat harga semakin mahal. Sedangkan non-woven adalah serat tekstil
yang tersusun dari lignin tertentu, yang biasanya disebut sebagai produk bukan anyaman. Kain nonwoven itu sendiri didefinisikan sebagai lembaran-lembaran ataupun struktur jaringan yang dirangkai bersama dengan melibatkan serat atau filamen secara mekanis, termal, ataupun kimia. Non-woven ini juga merupakan lembaran berpori atau berlumbai yang dibuat langsung dari serat yang terpisah, plastik cair, ataupun film plastik, di mana proses pembuatannya tidak dilakukan dengan cara ditenun ataupun dirajut, tetapi seratnya dapat langsung dibuat menjadi kain tanpa harus dijadikan benang terlebih dahulu. Secara sederhananya, kain nonwoven ini adalah kain rekayasa yang memiliki batas pemakaian, entah itu kain sekali pakai ataupun kain yang sangat tahan lama. Setelah kita mendengarkan video penjelasan dari awal hingga akhir tersebut, dapat ditarik kesimpulan, yaitu yang pertama, selulosa merupakan senyawa karbohidrat yang kompleks yang tersusun atas glukosa atau sering disebut dengan polisakarida. Selulosa dapat ditemukan dalam berbagai tanaman yang ada di alam, dan selulosa juga banyak digunakan untuk pembuatan pulp dan kertas. Yang ketiga, proses pulping terbagi menjadi dua proses, yaitu kraft pulp dan dissolving pulp. Kraft pulp adalah pulp yang mengandung hemiselulosa dan selulosa yang biasa digunakan dalam pembuatan kertas. Sedangkan dissolving pulp adalah pulp yang mengandung selulosa murni, yaitu sekitar 90% lebih dengan tingkat resin, hemiselulosa, serta lignin yang sangat rendah, yang biasa digunakan dalam pembuatan produk-produk tekstil dari viskos rayon. Keempat, dalam industri pulp dan kertas tidak hanya menghasilkan kertas saja, tetapi juga menghasilkan produk tekstil, baik dari woven, yaitu pakaian, dan non-woven, yaitu tisu basah, tiang pers, masker wajah, dan lainnya. Yang kelima, selulosa juga memiliki sifat kemampuan mengikat yang sangat kuat, sehingga sangat cocok dijadikan sebagai bahan baku pembuatan pulp. Nah, itulah tadi penjelasan yang bisa kami sampaikan mengenai selulosa beserta turunannya. Gak kerasa ya, kalau ada banyak sekali loh hal-hal yang dapat kita bahas mengenai selulosa. Sekian video edukasi yang dapat kami bagi. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Gimana? Menarikkah materi video tadi? Oh iya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya. Mau tahu keseruan lainnya yang ada di prodi kami? Yuk bergabung ke Prodi Teknologi Pulp dan Kertas Universitas Riau. Tetap semangat, pantang menyerah, dan teruslah bermimpi. See you! And I feel so empty inside. The sun is going down, the sky